Kreatif balik lagi bareng Mala dan Bakal lagi di program SMS ya. Ya, sekarang sudah informasi pukul 13 siang ya. Kita berarti masih punya waktu sekitar sejam lagi bersama kita berdua. Udah informasi pukul 1 lebih pukul 13 lebih 9 menit dah. Tadi adanya Stinky, lagu ini udah diperbarui ya dibandingkan dengan versi yang dulu. Kalau dulu kan versinya vokalis Andre Taulani ya. Sebenarnya kalau dibilang ke penyanyi ini udah beberapa kali ganti vokalis, terus lagu ini juga udah berapa kali di cycle ulang ya. Ada waktu itu salah satu penyanyi dari Aceh namanya apa namanya, Naiman kalau nggak salah namanya, yang menyanyikan lagu Stinky ini, judul lagu yang memungkinkan. Udah berganti-gantinya ganti-ganti suara. Ya. Tapi kalau mengingat ke Stinky, aku nggak ada kenangan sih di lagu ini ya. Karena aku yang ada kenangan dulu, kalau dibilang ada beberapa lagu kayak lagu Ungu gitu kan. Ketika masih SMA, duduk pas pulang sekolah, duduk di sebelah dinding, sebelah jendela, duduk di situ lihat ke keluar. Yang lain kan ya duduk masa-masa SMA, tahulah yang lagi baper, ada yang sebagian lagi bapernya. Kalau jomblo duduk sendiri, kita lihat ke ini, ke jendela luar gitu kan. Jadi kita melihat apa, daripada kita lihat ke dalam bis, yang kita lihat hanya orang-orang yang berduaan. Iyalah. Jadi ini ya, jadi tontonan apa ya? Kalau orang yang suka menonton gitu kan pasti tontonan segar. Tapi kalau dibilang sebenarnya aku ada ya di SMA cewek yang aku suka. Wow. Cuma sayang. Apakah sampai sekarang disimpan dalam hati? Enggak, udah aku nggak suka lagi sama dia. Pas pulang sekolah aku lihat dia jalan sama orang lain dibonceng di motor. Kebetulan aku berada di kota waktu itu. Pulang sekolah kan bukan pulang ke rumah dulu, jadi sama teman jalan-jalan ke kota. Akhirnya aku lihat dia lagi dibonceng, diangkut. Kalau istilah bahasa Acehnya, diangkut sama orang lain. Nggak mau lah aku, udah diangkut-angkut sama orang. Kayak gitu. Kayak lagu apa tuh, kan ada tuh lagu Aceh ya yang menceritakan bahwasanya dia itu, ceweknya tuh dia melihat duduk berduaan di dalam mobil bersama orang lain. Wah. Diangkut sama orang. Pedih rasanya. Aku jangankan dia diangkut sama orang, makan mie berdua sepiring berdua aja aku udah nggak mau lagi. Meskipun itu kita bilang mungkin itu kan temannya atau sahabat, bagi aku itu sama aja. Awal jadi teman, akhir jadi ya gitulah. Iya, jadi ya seperti itu. Karena apa ya, kita itu jika sudah menyayangi seseorang itu udah sampai ke hati, maka ketika ada hal-hal yang menurut kita itu apa ya, aneh atau menurut kita itu sudah melebihi batas, kayaknya gimana gitu ya di hati. Udah rasanya udahlah gitu ya. Karena jika ya seperti kata Mala tadi, kalau memang kita udah main hati, sulit ya. Memang sulit menerima kenyataan yang ada gitu. Lagi kecuali, ini ada kecualinya sahabat kreatif, kecuali seorang cewek itu mengatakan bahwasanya atau memperkenalkan yang dekat sama dia ini bahwasanya ini saudara
saudara sepupu atau abang sepupu. Udah lama banget nggak ketemu. Nah, terus pun kami ini tetap apa ya, seperti ini walaupun dulunya bagaimana tetap sering ya seperti ini. Inilah sering bareng berduaan. Terkadang kan orang heran ya, kenapa sih sama sepupunya kok bisa deket banget gitu ya. Hmm, Jangankan iya. orang, jangankan pacar. Kadang-kadang suami aja bisa bertanya, kenapa sih kamu itu kok deket banget sama si A? Nggak taunya si kita ini memang udah apa ya, dari dulu itu seperti itu gitu. Memang udah Iya. akrab, memang udah apa ya, ya pokoknya deket lah, saling berbagi cerita. Jadi ketika orang lain memandangnya seperti itu, kayaknya gimana gitu. Kan, iya. Apalagi kalau dibilang ke sepupu, aku sendiri juga dekat sama dia sampai taruh dia di atas lemari gitu. Sampai nangis menjerit-jerit dia. Sampai dibilang sama mamanya suruh tuh. Itu benar kejadiannya. Cewek itu ke- entah berisik atau apa, aku lagi tidur entah lagi apa, lagi main ini, lagi main PlayStation, lagi main bola karena waktu itu kan belum kerja, sambil nunggu panggilan kerja kan, udah lama kerja, jadi dia muntah-muntah di depan ganggu pandangan kita lagi main game kan. Ini gimana ya aku buat ini anak agar diam gitu kan. Kayaknya coba lihat atas lemari kosong nggak, kosong ternyata kan. Ya udah, angkatlah dia kan, udah aku angkat dia, taruh di atas lemari, nangis dia sejadi-jadinya. Akhirnya mamanya datang, dia tanya, nah ngapain kamu atas lemari, ditaruh sama Bang Hari bilang kan. Akhirnya mamanya bilang, bang turunin, kasihan adik kamu. Nanti tante kasih uang, barulah aku turunin. Saya bilang mamanya kasih uang. Udah disogok ya. itu dulu sebelum aku kerja era tahun 2016 tuh. 2016 taruh di atas. Emang ya seperti itu. Makanya Baru kadang-kadang kalau sama sepupu. sama sepupu ini memang menimbulkan kecurigaan yang ya tidak mengenakkan sih sebenarnya. Tapi mau bagaimana, namanya kita memang udah akrab, udah deket dari dulu. Kadang-kadang orang Ya, sulit seperti ya itu. menerima Iya. kenyataan itu. Iya, sampai aku sendiri juga waktu pesta di rumahnya dia, sampai dia mau balik ke tempat kerjanya ya, kadang sampai aku demam lah. Pas dia balik lagi ke rumah, keesokannya demam aku hilang. Ya, jadi bilang kayak orang bilang sakit rindu ya. Asal jangan seperti ini. Nasi kumakan terasa batu, air minum terasa Kayak ini ya, duri ya. Asal duri, ada lagunya tuh. Itu parah kalau jadian airku. gitu. Tunggu, dibilang nasi kumakan terasa batu, airku minum terasa duri. Nah, Nah, yang jadi pertanyaan, eh, bagaimana nasi terasa batu? makanya yang buat lagu ini agak sedikit sakit kan. Kan ada tuh lagunya kan kalau nggak salah Sultan nyanyi kan kalau nggak Ada, salah. Eh, Nasi ada. kumakan kan kayak gitu lirik lagunya kan. Terasa batu. Sebenarnya kayak gitu. Air minum terasa Kalau duri. mungkin Aku lupa minum nih. terasa duri, mungkin bisa kita ini ya, bisa kita maklumi karena ketika seseorang itu mengalami panas dalam atau apa namanya ya bahasa Aceh itu, pokoknya itulah, pokoknya bikin nelan, sakit, seperti ada duri. Kalau kalau itu mungkin iya ya, tapi Eh, tapi kalau nasi terasa batu itu bagaimana? Tapi kalau dibilang eh,
airku minum terasa duri ya mungkin karena panas dalam gitu kan. Ketika kita panas dalam kan, ketika kita menelan sesuatu itu kan pasti sakit. Ya, apalagi kalau dipendam, mau nangis, Tapi gengsi. nangis gengsi, ya udah terakhir pening sendiri. Sebenarnya kalau perempuan itu ya solusinya itu kalau dari permasalahan, berbagai permasalahan, baik itu permasalahan biasa aja ataupun masalah benar-benar pribadi banget, memang lebih apa ya, lebih puas itu ketika sudah nangis. Saya itu udah puas banget itu. Di mana itu letak puasnya bagi perempuan kalau nangis tuh? Puasnya ini gini, jadi rasanya itu beban yang ada itu udah lepas, udah plong gitu. Tapi kan biasanya capek tuh, mata bengkak atau gimana. Nangis ya sampai janganlah berjam-jam. Sampai tembok Apa yang bantah. berjanji? Sampai tembok bantah Ya. kan. Itu yang bahaya. Dengan air Kamu mata jahat itu puas rasanya. Sampai Udah banyak bilang ya kamu jahat orang. sama aku. Kan dia Kurang bilang apa kamu sih jahat aku, sama aku. katanya. Kurang apa aku sampai jangan sampai ini ya, nggak makan. Itu sama aja menyiksa diri sendiri, sahabat kreatif ya. Kita itu punya boleh apa ya, menumpahkan segala masalah itu dengan nangis, tapi jangan juga kita itu menyiksa badan kita sendiri. Itu sama aja bunuh diri. Kalau dibilang nangis, aku pernah nangis sekali kan. Gagal dalam percintaan. Pas Ya, malam pasti kalau malam tahun baru ya. Malam tahun baru, gara-gara aku ajak dia, katanya dia habis milih cowok lain sakit aduh. Akhirnya kan berapa seminggu itu baru hilang aduh. Akhirnya cepat gak juga lama ya kemudian seminggu dia dia. seminggu itu baru hilang rasa sakit itu. Terus sekitar berapa bulan kemudian dia pindah karena mau pindah ke Banda Aceh. Kemudian mau pindah ke Banda Aceh, dibilang sama kawan, kau nggak ke tempat dia, ngapain aku ke tempat dia, kalau kamu mau temanin ayolah. Akhirnya ke sana, terus dia nangis. Aku bilang gini, orang mau pindah senang, dia nangis, emang sakit ini cewek satu. Akhirnya dibilang sama kawan, kau ini kayak nggak peka kali jadi cowok, gimana aku peka, dia kan nggak milih aku, ya aku mau peka gimana lagi, perasaan aku udah aku hilangkan. Tapi cepat juga ya, 1 minggu hilang. Tapi memang beda ya antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu kok udah merasakan sakit, tersakiti itu sampai kapanpun ya tetap membekas. Sampai kapan tetap membekas, tetap ini, tetap terkenang. Nggak tahu ya, tapi kenapa ya kalau cowok mudah banget ya. Makanya itu ya, sahabat kreatif, kalau cowok itu Karena mudah dia untuk mencari pengganti. bukan mudah cari pengganti, Hilang satu sebenarnya. tumbuh Karena 1000. sebenarnya gini, cowok juga ada juga cowok yang cengeng yang lembek. Aku waktu pertama kali gabung di dunia disabilitas, pertama kan di darat ya, di darat coba pelajari hidup mereka, karena hidup disabilitas ini kan teman-teman disabilitas kalau udah pacaran nggak boleh ada yang ganggu ya. Dunia ini milik mereka berdua, yang lain dia cuma numpang kan. Nah, pada tahun 2019 coba kenal melalui online, coba kenal. Orang ini kan udah pada punya pacar tuh di online. Sampai dibilang katanya kita ke hotel yuk. Aku bingung gitu kan. Hotel maksudnya, oh paham, baru karena udah jelasin. Ini gimana caranya kalau aku belum ada mereka harus putus nih. Itu pikirku dulu. Kalau aku nggak ada mereka harus putus gitu kan. Gimana ini cowok harus nangis juga.
harus nangis. Sempat suruh ini kan pacaran di depan aku, ada juga kasih tahu sama aku. Walaupun kita belum kenal, walaupun kenal melalui udara, aku bilang kan, ya udah, ini aku cari cara ini gimana caranya mereka biar putus. Terakhir si cewek ini aku gangguin, rayu-rayu di grup gitu kan, biar panas di kupingnya cowoknya. Udah panggil mesra-mesra sampai dibilang aku belum makan, ayolah sini aku suapin, kalau enggak biar ku gendong, aku bilang kan, karena sebentar lagi aku mau ke balik ke Bogor, aku bilang. Kamu di Depok kan, berarti kita dekat kan, aku bilang kan, Depok dengan Bogor. Ya udah, nggak lama kemudian si cowok ini membubarkan komunitasnya. Katanya dia ingin putus sama ceweknya, hatinya udah nggak tahan lagi gitu kan, nggak tahan lagi. Terus sampai aplikasi itu dihapus sama dia. Ya udah, akhirnya ceweknya pacaran sama yang lain. Nah, sakingnya dia pacaran sama lain, aku coba cari cara bagaimana cowok yang lain ini juga harus putus. Sampai aku harus cari cara, nggak berhasil dengan cara yang lembut, cara halus pun jadi. Gimana caranya dia harus tahu latar belakang cewek ini. Karena aku nggak ini dulu, nggak waktu itu ya, nggak dapat satupun kan. Terakhir bulan Ramadan lah, pas aku udah dapat di bulan Ramadan, aku udah nggak ngumpul lagi sama mereka di WA. Ari ada nggak? Nggak ada, bilang sama kawan kan, sama orang nih. Emang kemana aku nggak kelihatan, nggak tahu. Karena waktu itu udah covid, aku udah dapat, jadi udah dapat jalanin, nggak kasih tahu siapa-siapa, ke orang ini juga nggak kasih tahu. Karena aku udah nggak pernah nih muncul lagi di aplikasi TikTok itu sendiri. Emang ini sih, kita tuh lebih nyaman itu menjalani hubungan itu memang apa ya, tanpa diketahui oleh orang banyak gitu. Terlebih lagi teman-teman sekomunitas gitu, karena kok udah mereka yang tahu, udah itu nggak bakalan nyaman. Nggak bakalan nyaman karena otomatis kabar-kabar yang gimana pun akan muncul kan. Udah itu kabar-kabar yang gimana muncul, terus berita-berita yang tidak mengenakkan pun pada berdatangan. Jadi karena itulah jadinya pacaran diam-diam itu lebih enak sih. Iya, karena aku sendiri 2 kali, satu anak Tasik, satu anak Bandung. Anak Tasik ini mungkin kalau dibilang belum nggak ketemu, tapi putus tengah jalan. Kalau sama anak Bandung ini udah ketemu, makanya aku sempat sembunyikan. Pas sembunyikan kita nggak ketemu 1 bulan, sebulan kemudian dapat kabar nikah. Ingin nggak ketahuan sama orang, malah aku ketahuan udah nggak ada lagi, udah putus. Makanya itu memang resiko sih kita itu menyembunyikan hubungan itu kepada yang umum. Memang resikonya seperti itu, tapi terkadang pun serba salah. Ketika kita publikasikan pun juga beresiko bagi kita, bagi yang ini ya, yang mudah percaya dengan berita-berita yang dia terima, otomatis hubungan itu sendiri akan lebih rentan untuk bubar. Tapi jika dia memang menerima kabar apapun itu, berita apapun itu, dia tetap nggak goyah, nah itu baru nyaman. Tetapi jika dia menerima berita-berita yang gimana tentang kita atau si cewek, itu agak rawan sih untuk bubar. Makanya sulit. Makanya kalau pengen cewek itu nggak cepat putus dan menjalin hubungan, carilah cewek yang nggak percaya dengan pemberitaan yang ada. Yang kedua, dia nggak terlalu pintar dengan kecanggihan zaman yang kayak ini. Karena kenapa? Itu putusnya susah ya. Jadi mau ngapain juga enak. Ya, makanya itu. Tapi jangan cari cewek yang pintar Android. Karena apa?
Nah itu kalau bukan kita yang disadap, kita diekorin terus. Tapi kalau cari-carilah yang nggak paham sih paham, tapi dia cuma paham WA. Ya biasanya kebanyakan WA, Facebook cuma dua ini aja. Paling kalau buka Facebook dia cuma baca-baca ini aja. Kalau Instagram biasanya walaupun dia bisa paling kurang, karena biasanya kalau cewek yang nggak terlalu paham kayak gini, nggak terlalu sibuk di media sosial, kalau buka Instagram hanya sekedar dengan geng temannya aja. Jadi dia nggak ada urusan sama kita. Iya. Oke, kita baca dulu pesannya udah masuk ya. Sorry, mungkin agak lama ya bacanya. Sebentar. Ada siapa? Oke. Halo juga, saya. Ulang. Oh tuh. Ulang. Lanjut. Ya tadi ini ya. Halo. Oh ya, tar. Halo Kak, saya pengen apa? Pengen makan. Oh, pengen request lagu, boleh. Kirain pengen makan. Dari Stinky, mungkinkah? Udah diputar tadi. Oke, udah. Satu lagi. Naila di Banda Aceh. Wah, berarti Kak Ari toksik ya. Wah. Kok toksik? Karena Di mana aku duduk toksik? tunggu, kita baca dulu. Karena suka memutuskan orang. Maaf, cuma nanya lagu darinya Poppy Mercury. Satukanlah hati kami. Hati kami. Oke. Wah, ini Bang Ari dibilang toxic sekali. Enggak, gini. Masalahnya dia cerita sama aku ya pas suruh. Kalau aku nggak ada ya aku gangguin lah agar dia putus. Jadi kita biar sama-sama nggak ada kan. makanya kalau mau pacaran jangan cerita sama aku. Wah, makanya buatnya Putri atau Naila hati-hati. Makanya kalau pacaran itu gak usah cerita-cerita sama Bang Ari. Jadi aman. Nah. Kalau cerita sama aku, Jangan suka-suka. dia cerita sama aku nanti dia tanya solusinya gimana. Ya udah ya seperti aku bilang tadi di awal. Daripada aku nggak ada ya aku ambil aja mau lakukan seperti lagu Meli Mak Jomblang kan. Mak Jomblang. Kan ada lagu Meli Kuslo kan. Mak Jomblang ya. Lagunya Makanya apalagi ya Poppy apalagi kan kalau pacaran mau ada pamer-pamer itu itu jangan salahkan orang yang lihat. Tapi bilang gini, abang udah makan bang, adik udah bang, abang tambah lagi. Kalau bahasa Aceh gini, adik abang katrau deh, adik katrau gitu. Jadi misalnya nanti ada yang siaran nih sama pasangannya kan, kalau ada yang siaran sama pasangannya kamu bilang aja kalau kamu temuin radio atau gimana, tinggal kamu bilang pas misalnya dia bilang passwordnya atau slogannya apa, ya tinggal bilang aja abang udah makan bang. Nanti kamu bilang abang udah kenyang deh, ya seperti yang bilang tadi. Iya makanya. Udah tuh pertanyaannya gini lagi, abang nggak telepon kawan abang itu? Belum. Ya udah, adik pun belum. Ujung-ujungnya sama-sama selingkuh. Hanya sahabat kreatif seperti itu. Jadi sahabat kreatif intinya itu intinya itu jika kalian itu sudah punya pasangan yang setia ya, jangan sia-siakan ya, sama-sama saling setia, karena
Setia itu adalah suatu hubungan yang mungkin yang bisa terjamin aman dan damai ya. Tetapi jika salah satunya eh, meluncur ke sungai, ya udah yang satu lagi pun lebih lagi meluncur ke laut, ya udah jangan salahkan. Iya, kan ada lagunya tuh, setia itu menyakitkan. Setia itu menyakitkan Benar ya, nggak? iya karena satu pihak. Aku nggak tahu benar apa enggak setia itu menyakitkan. Menyakitkan jika satu pihak yang melakukannya, yang satu pihak lagi tidak, ya itu menyakitkan. Tetapi jika sama-sama, nah itu tidak menyakitkan karena seimbang. Tapi kasihan sih kalau dapat pasangan kayak gitu, satu setia, satu enggak. Karena kenapa? Ketika dia udah setia, yang satunya malah kelayapan kemana-mana. Kalau udah lihat, Udah jelas itu. Udah langsung, bang, nomornya berapa? Tinggal di mana? Bolehlah nanti kita kenalan, kita teleponan. Itu makanya seperti itu, makanya itu menyakitkan ya karena satu pihak yang melakukannya, yang melaksanakan, sementara yang satunya kesana kemari, mana-mana ada yang daun-daun segar, daun-daun hijau ke situ. Kayak lagu ini ya, kayak lagu plat band ya. Nanti bisa diputar deh judul lagunya ABG tua. Makin tua makin menjadi. Di kampus makin gila anak istrinya di rumah. Makanya itu. Oke dah, kita ke lagu dulu ya. Nanti kita akan balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Gelora Radio, suara kreativitas. Suara kreativitas.